warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dan guru pamong, perkenalkan nama saya Yusrafikah Nursah SSPD. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas 11 Maret, angkatan keempat, mata pelajaran fisika kelompok 3. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya, SMA Swasta Al-Ulum Terpadu Medan, mengenai materi hukum OM untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL pada siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fisika. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu lihat tadi kehadiran, yang hadir ada 17 orang, yang tidak hadir ada 1 orang. Gak apa-apa, nanti yang tidak hadir boleh dibantu temannya untuk mengikuti pembelajarannya. Dan tidak lupa Ibu menganjurkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena pembelajaran kita masih tatap muka yang terbatas ya. Kemudian pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang arus listrik pada rangkaian terbuka dan tertutup. Ada yang masih ingat apa kesimpulan pembelajaran kita yang lalu? Farhan, boleh? ya kalau untuk rangkaian listrik yang terbuka itu lampu tidak menyala karena arus listriknya tidak mengalir. Oke, thank you. Ada lagi? Silakan Olivia. Jika rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana arus listriknya mengalir yang menyebabkan lampu menyala. Oke. Silakan Doni. Semakin besarnya sumber tegangan, maka lampu yang menyala akan semakin terang. Ini juga berhubungan bahwa makin besar kuat arus yang mengalir sebanding dengan sumber tegangan itu sendiri. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan teman dan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, ada 2 besaran listrik yang kita bahas di situ ya. 1 kuat arus, 1 sumber tegangan. Dan hari ini kita akan berkenalan atau belajar tentang 1 besaran listrik lagi, yaitu hambatan. Hambatan kita simbolkan dengan R, satuannya ohm. Ya, jadi ketika besaran ini kuat arus, hambatan sama tegangan listrik adalah besaran-besaran yang terdapat dalam hukum ohm. Hari ini kita akan mempelajari itu. Ibu rasa banyak sedikitnya kamu udah baca mengenai hukum ohm ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dia ya. Nanti kita akan mampu menganalisis besaran-besaran yang terdapat dalam hukum ohm. Itu tadi yang sudah kita sebutkan. Terus nanti juga kita akan menyelesaikan persoalan matematisnya. Ibu akan kasih nanti contoh soalnya sedikit aja. Terus nanti kita akan melakukan kegiatan percobaan. Kita akan tahu grafik hubungan antara V dan I. Kita akan tahu hubungan dari ketiga besaran ini. Terus setelah itu nanti kita akan presentasi juga ya. Kita akan analisis dan diskusikan secara bersama. Mudah-mudahan nanti target atau tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai dengan baik. Amin ya. Nah, selanjutnya Ibu mau nunjukkan sesuatu dulu. Bisa lihat ya. Ini gambar apa? Ini gambar yang satu kipas angin. Gambar yang kedua? Ada nggak ini di rumah? Ada yang nggak pernah pakai nggak? Coba perhatikan kipas anginnya. Perhatikan dulu. Coba lihat ini. Ini apa? Tombol apa? Kecepatan. Ini apa? Tombol kecepatan. Apa? Tombol silinder besar ya? Iya. Itu mengatur apa? Panas. Ya, panas yang masuk. Jadi menurut kamu cara kerja alat ini bagaimana? Cara kerjanya? Coba lihat ini. Ini bisa bekerja kalau adanya. Bagaimana hubungan ketiga komponen tadi, kuat arus, tegangan sama hambatan? Kenapa kita bisa mengatur kecepatannya? resistor. Ada resistor. Resistor itu apa? Hambatan. Nah, jadi menurut Galip resistornya paling tinggi di mana ini? 0
anginnya paling besar di mana hambatannya? Seharusnya nomor 1, ketika hambatannya itu besar maka kecepatan anginnya harus lebih rendah. Yang paling tinggi kecepatan angin 1, 2, atau 3? 3. Nah, ini yang paling tinggi berarti ya? Iya. 3 ya? Kecepatannya tinggi, berarti resistor yang ada di sini Semakin kecil apa besar? Lebih kecil. Yes. Hubungannya pertama tadi ini bekerja setelah dihubungkan dulu dengan sumber tegangan, ya. Dapatlah besaran V. Kemudian setelah dihubungkan dengan sumber tegangan, masuklah arus listrik. Dapatlah komponen I. Nah, untuk mengatur kecepatan anginnya digunakan resistor atau komponen R atau hambatan itu untuk kipas angin. Jadi alat-alat ini baru contoh, nah cuma 2, bukan ini aja, banyak alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja hukum Ohm. Nanti kamu cari tahu sendiri lah, ini cuma kasih 2 contoh. Ibu rasa kamu udah cukup dewasa untuk bisa mengetahui kelanjutannya seperti apa ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan sebuah praktikum ya. Praktikum ini mengenai hukum Ohm. Kita akan menyelidiki nanti hubungan antara V dan I. Kemudian R-nya di bagian mana nanti. Terus kita bikin grafiknya juga ya. Kita akan duduk secara berkelompok, sudah duduk. Nanti ini akan Ibu bagikan LKPD ya. LKPD-nya 1 aja per kelompok. Untuk sementara ini silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Boleh 1 orang mewakili. Perempuan aja boleh. Ya, sambil Ibu cek ya kelengkapan alat ya. Ampermeter yang mana? Volt. Sumber tegangan? Sumber tegangannya berupa 3 ya. Yang mana hambatannya? Kabelnya fungsinya untuk apa? Menyalurkan energi. Pergerakan arus Ya. listrik. Ya, itu dulu. Ibu tunggu 1 menit untuk menuliskan nama. Sambil kamu nuliskan nama, coba diperhatikan. Ibu akan kasih petunjuk sedikit aja, ya sedikit mengenai LKPD. Coba fokus ke kursor Ibu. V ini adalah simbol dari voltmeter yang kita gunakan. A adalah simbol dari ampermeter. Perhatikan ya, pemasangan ampermeter itu harus dipasang seri dengan rangkaian. Pemasangan voltmeter dipasang secara paralel dengan rangkaian. Jangan salah. Kalau salah nanti hasil yang kita harapkan tidak akan terukur. Dan dimulai praktikumnya, Ibu akan memantau. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Positif ke salah satu hambatan. Positif baterai dulu, positif baterai. Mana positif? Ini kan positif. Ya. Ke salah satu hambatan. Hambatannya mana? Hambatannya Satu-satu ada. Ini. Salah satu hambatan terserah. Oke. Terjepit. Kemudian ini negatif ke salah satunya lagi. Ini pakai 3 aja. Hambatannya mana? Jadi fokus ke sana dulu. Hambatannya coba. Ini dulu. Nanti aja itu bisa. Nah, terus kaki yang dari positif hambatan terhubung ke V. Terbalik nggak? Kabel kayaknya terbalik. Terbalik positif. Makanya dia kenapa dia ke arah sini? Karena dia terbalik polaritasnya. Goyang, kalau goyang belum stabil. Coba jangan maksud sampai dia berhenti. Kalau masih goyang berarti kalian masih lepas-lepas itu. Yang lain dipasang juga ya, nanti Ibu ke situ ya. Ini dulu tegangannya dulu. Sumber tegangannya dulu diukur, yang terukur di baterai. Tadi 1 garis bernilai 0,5. Cara membaca hasil itu harus ini. Nah, 7,5. Terus skala maksimumnya berapa kira-kira? 7,5 per 15 dikali 3. Berapa? 1,5. Yes.
Ya, bagi kalau ini sudah siap? Siap. Jadi saatnya kita untuk presentase. Ibu minta perwakilan untuk setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Nomor 2, silakan. Oke, untuk nomor 1 dari data yang didapat, grafik hubungan antara V dan I cenderung berupa garis lurus. Untuk nomor 2, semakin besar tegangan listrik maka kuat arus listrik, begitu pula sebaliknya. Jika semakin kecil V maka I juga. Untuk nomor 3, untuk yang R1 1,5 per 0,1 hasilnya sama dengan 15. Untuk yang R2 3 per 0,2 hasilnya sama dengan 15. Dan untuk R yang ketiga 4,5 per 0,25 hasilnya 18. Itu 18 apa itu? Jangan lupa. Ya, oke. Nomor 4, apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh I dan tegangan sumber? Jelaskan. Iya, karena hambatan suatu penghantar adalah hasil bagi antara tegangan V dengan arus listrik yang ditimbulkannya. Hambatan ditentukan dengan mengukur tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir. Thank you. Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban pertanyaan dari kelompok 2, kelompok mana? Saya dan kelompok 1 menanggapi dari kelompok 2. Yang nomor 4. Apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh arus dan tegangan sumber? Jelaskan. Jawaban kami adalah tidak, karena besar kecilnya hambatan tidak dipengaruhi dan besar tegangan dari arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang, luas penampang, dan jenis bahan. Oke, itu tanggapan dari kelompok 1. Thank you ya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada yang mau Ibu komentari dulu dari jawaban kelompok 2 tadi, jawaban nomor 4. Apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh I dan tegangan sumber? Jelaskan. Karena R adalah perbandingan tetap antara V dan I, maka nilai R itu tidak dipengaruhi oleh V dan I sebenarnya. Lalu pertanyaannya, apa yang mempengaruhi nilai R kan gitu? Itu dipengaruhi oleh panjang kawat, apalagi luas penampang kawat, apalagi hambat jenis kawat. Untuk materi penguat, Ibu kasih dulu sedikit ini supaya kamu paham sebenarnya hubungan antara ketiga besaran listrik ini bagaimana. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik, dan hambatan dapat kita analogikan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Kalau di dalam grafik tadi sumbu horizontal itu disebut I, sumbu vertikal disebut V, maka garis lurus tadi atau disebut ini adalah matematika, itu menunjukkan nilai R. Ya itu dia, kalau dari nilai matematis tadi kamu udah temukan sebenarnya, kamu bagi ya R sama dengan V per I ya. Coba lihat, mau ini ada 3 grafik. Dari manapun kamu mencari grafik dengan menggunakan rumus R, V per I nilainya tetap sama. Udah paham sampai di situ? Jangan salah lagi ya. Kelompok mana yang mau menyimpulkan pertama, silakan. Kesimpulannya adalah yang pertama, hambatan adalah hasil dari perbandingan antara sumber tegangan dan kuat arus. Yang kedua, jika hubungan V dengan I, jika sumber tegangan listrik lebih besar, maka kuat arus yang mengalir akan lebih besar.
Yang ketiga, besar kecilnya hambatan tidak akan pernah dipengaruhi kuat arus listrik dan sumber tegangan listrik. Sekian kesimpulan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah tercapai ya. Jadi segitu aja pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa ya, minggu depan kita masih bertemu dalam materi hukum Kirchhoff. Ya, jadi hukum Kirchhoff itu lebih kompleks karena ada aturan-aturan lain. Jadi tolong dibaca dan jangan lupa dikerjakan tugas yang ada di bahan ajar kita. Satu lagi, tetap semangat ya. Ibu nggak mau melihat yang tidak semangat, karena yakinlah semangat itu akan membawa energi positif. Energi positif itu akan membuat kita berusaha maksimal memahami apa yang kita pelajari, bukan hanya dalam pelajaran fisika tapi dalam semua pelajaran. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat.